Diceritakan di awal film, seorang wanita yang berprofesi sebagai pramugari, yang bernama Xinglu, yang hampir saja ditabrak oleh seorang pria saat mau menyeberang jalan. Pengemudi itu bernama Cheng Sun, lalu ia mengeluarkan HP-nya dan memfoto Xinglu. Sepulang bertugas dari bandara ternyata, Xinglu memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pramugari. Xinglu pun berniat mentraktir temannya, dengan menggunakan kartu kredit pacarnya, sebagai perayaan karena dia telah berhenti bekerja. Suatu hari secara tidak sengaja Xinglu melihat pesta pernikahan dengan nama kekasihnya yaitu Zhen Ming, dalam acara pernikahan massal yang diikuti oleh puluhan pasangan di sebuah gedung. Kemudian Xinglu masuk ke dalam acara itu, untuk memastikan kebenarannya. Hati Xinglu hancur, ketika melihat wajah kekasihnya yang ada di sana, dan ia pun menangis lalu ia pun meninggalkan tempat tersebut. Xinglu sangat marah kepada Zhen Ming, yang saat itu mengejarnya. Zhen Ming menjelaskan, bahwa ia menikah dengan tujuan untuk menguasai harta mertuanya. Zhen Ming bahkan menawarkan setelah ia menjadi ahli waris, ia akan kembali kepada Xinglu. Karena hanya dirinya lah yang ia cintai. Mendengar hal itu emosi Xinglu pun semakin menjadi, dan ia meninggalkan Zhen Ming. Suatu hari saat dilanda stres berat Xinglu mencoba bundir. Dengan cara melompat dari sebuah atap gedung apartemen yang tinggi. Saat kejadian banyak warga polisi hingga pemadam kebakaran, berusaha menyelamatkan Xinglu dengan menyediakan matras raksasa. Untuk antisipasi jika Xinglu melompat. Di saat itulah tidak sengaja Cheng Sun lewat, ia melihat seseorang gadis yang ingin bundir. Cheng Sun kemudian diam-diam menyelinap masuk ke atap apartemen. Untuk membujuk Xinglu agar jangan bundir, sayangnya bujuk rayuannya tak berhasil. Saat Xinglu melompat, Cheng Sun yang berusaha menyelamatkannya, malah ikut terjatuh. Untunglah mereka terjatuh di atas matras dengan selamat. Setelah kejadian itu Xinglu kemudian berkenalan dengan Cheng Sun. Awalnya Xinglu marah, karena Cheng Sun mencegahnya untuk bundir. Dan ia juga kesal karena sudah diselamatkan Cheng Sun, tetapi kemudian ia menawarkan Cheng Sun untuk mentraktir di kafe miliknya. Mereka pun berpisah dengan janji agar Xinglu tidak mencoba bundir lagi. Cheng Sun kelihatannya sangat suka kepada Xinglu. Setelah itu Cheng Sun setiap hari mampir ke kafe milik Xinglu, untuk melakukan pendekatan pada Xinglu dengan memberikan sebuah lukisan wajah. Di dalam lukisan Xinglu saat itu tampak menggunakan pakaian pramugari. Waktu itu Cheng Sun juga mengaku, bahwa ia adalah orang yang hampir menabraknya di bandara Vienna waktu itu. Ketika mengetahui hal itu Xinglu pun kaget, dan tidak menyangka bahwa orang yang hampir saja menabraknya waktu itu berada di depannya. Suatu hari Cheng Sun melihat lukisan yang ia berikan kepada Xinglu dipajang, untuk membuatnya merasa senang. Saat di kafe Xinglu nampaknya didatangi beberapa pemuda yang sedang mabuk. Mereka terlihat sedang menggoda Xinglu, dan memperlakukannya dengan tidak sopan. Melihat hal itu, Cheng Sun menjadi marah dan menghajar mereka semua. Tetapi saat Cheng Sun hampir mengalahkan mereka semua, secara tidak sengaja Xinglu memukul kepala Cheng Sun, yang membuat dirinya pingsan. Melihat Cheng Sun pingsan, para pemuda itu pergi meninggalkannya. Karena Xinglu sudah memukul Cheng Sun sampai pingsan, ia lalu mentraktir Cheng Sun di warung pinggir jalan. Mereka pun saling mengobrol sehingga mereka mengetahui, bahwa mereka ternyata alumni sekolah yang sama di daerah itu. Saat pulang Chenglu mengantarkan Xinglu di tengah derasnya hujan. Sampai di depan tempat tinggalnya, kemudian Cheng Sun meminta nomor HP Xinglu, dan menuliskan di tangannya,
tapi sialnya nomor HP yang ditulis di tangan Cheng Sun terhapus oleh air hujan. Sehingga membuatnya tidak bisa berkomunikasi dengan Xing Lu. Suatu hari Xing Lu mendatangi Cheng Sun, yang sedang melamun di atap apartemennya. Cheng Sun sendiri adalah seorang pelukis yang tidak mapan, bosnya batal mengadakan pameran untuk mempublikasikan karya-karyanya, karena itulah ia sedih dan melamun di tempat itu. Cheng Sun yang curhat membutuhkan uang, akhirnya membuat Xing Lu menawari pekerjaan di kafe miliknya. Karena sangat membutuhkan uang, akhirnya Cheng Sun langsung menerimanya. Karena mereka sering bertemu dan bekerja sama, membuat hubungan mereka pun semakin dekat. 这个可以在咖啡上画画，画得不错嘛。为什么？呀，谢谢啊。我请你吃饭吧。我逗你的，法餐要是你留了一块。Suatu hari terlihat Cheng Lu berada di kerumunan orang yang sedang melakukan balapan liar. Ia pun langsung mengikuti balapan tersebut. Saat ia mengikuti balapan tersebut, ada salah satu peserta bertaruh uang yang ada di kantong miliknya. Jika menang ia bisa mendapatkan uang itu. Tetapi jika kalah Cheng Sun harus berlari telanjang. Tak disangka Cheng Sun pun dapat memenangkan balapan itu, dengan meminjam mobil dari temannya. Uang taruhan yang ia menangkan itu akan ia gunakan untuk mengajak Xing Lu makan malam. Terlihat Cheng Sun makan bersama di restoran mewah, dengan pakaian formal. Di dalam restoran itu Xing Lu kagum dengan cara Cheng Sun memesan makanan. Ia menilai jika Cheng Sun terlihat sudah terbiasa makan di tempat seperti itu. Namun Cheng Sun malah mengelak, dan berkata bahwa ia mempelajarinya dari internet. Di sini mereka membicarakan tentang keluarga, dan orang tuanya mereka masing-masing. Ternyata ibu Xing Lu telah meninggal, dan ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Ayahnya Xing Lu sebelumnya kaya raya, tapi karena tidak bisa mengelola uangnya dengan baik, membuatnya jatuh miskin. Xing Lu merasa senang dengan perlakuan Cheng Sun, yang telah memperlakukannya seperti apa yang sering ayahnya lakukan dahulu. Di saat Cheng Sun hendak memanggil pelayan, datanglah pelayan dengan membawa kue bertuliskan "Aku suka padamu". Dan terdapat cincin di dalamnya. Karena merasa tidak memesan, mereka pun langsung kabur. Dan ternyata pemilik kue itu datang dan marah-marah, karena kue yang ia siapkan untuk kekasihnya telah rusak. Setelah kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk berkencan di taman bermain. Terlihat mereka sangat menikmati waktu berdua saat ini. Sebelum pulang terlihat Xing Lu sedang memandangi salah satu toko. Tetapi karena Cheng Sun ikut melihatnya, Xing Lu pun meninggalkan tempat itu. Sekilas terlihat Cheng Sun yang kembali melihat harga benda itu, sebelum menyusul pergi. Pada malam harinya, terlihat pria yang kalah taruhan dengan Cheng Sun datang memaksanya tanding lagi, dan taruhannya pun masih sama. Cheng Sun tidak bisa menolak tawaran itu. Karena jika menolak pemuda itu akan merusak toko yang dikelola Xing Lu. Tak disangka, pada saat balapan Xing Lu datang membuat Cheng Sun kalah, Xing Lu pun marah karena Cheng Sun mengikuti balapan. Dan pergi meninggalkannya begitu saja. Di dalam balapan Cheng Sun harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, jadi Cheng Sun harus pulang dengan telanjang.
Cheng Sun pun pergi ke toko Xing Lu dan melihatnya sedang menunggu di pojokan. Saat melihat Cheng Sun yang telanjang, ia hanya bisa tertawa dan memberikan kain agar Cheng Sun tidak kedinginan di sana. Xing Lu nampaknya marah karena Cheng Sun mengikuti balapan tersebut, apalagi setelah ia tahu kalau saat malam itu Cheng Sun mengajaknya makan dengan menggunakan uang yang ia dapat dari taruhan tersebut. Xing Lu pun menangis karena Cheng Sun melakukan hal tersebut. 真的吗？ 个地方有东西给你看，好。 Ketika Xing Lu menangis, Cheng Sun pun mengajaknya ke suatu tempat yang ternyata adalah apartemen yang ia tinggali sekarang. Ternyata Cheng Sun mengajaknya untuk melihat semua karyanya yang berisi lukisan wajah Xing Lu. Melihat hal itu, Xing Lu lalu menyuruhnya untuk melukisnya sekali lagi. Tetapi ketika Cheng Sun akan melukis, Xing Lu membuka bajunya, yang membuat Cheng Sun terkejut. Setelah selesai, Cheng Sun memberikan sebuah kain untuk menutupi tubuh Xing Lu. Saat Cheng Sun memeluknya dari belakang, Xing Lu meminta maaf karena dirinya sudah berbohong. Cheng Sun yang tidak mengetahui apa maksudnya itu, kemudian tidak terlalu menghiraukannya. Tetapi mereka malah berciuman, dan melakukan hal yang enak-enak di sana. Suatu hari Xing Lu mengirimkan sebuah majalah edisi lama, yang di dalamnya membahas Cheng Sun adalah anak sematawayang dari ibu presiden, pemilik Air Group. Xing Lu lalu mendatangi gedung perusahaan bertingkat, yang kini sudah dimiliki oleh Zhen Ming. Sebelum Zhen Ming mengatakan bahwa dirinya dan Xing Lu merupakan orang yang sama, Xing Lu pun menampiknya, dan berkata jika dia dan Xing Lu merupakan orang yang berbeda. Setelah pulang dari tempat itu, Xing Lu pergi ke tempat pimpinan Huang, yang merupakan penyelenggara pameran lukisan. Ia meminta Cheng Sun mengikuti pameran tersebut. Mereka pun kemudian mempersiapkan karya lukisan, yang akan Cheng Sun pamerkan. Saat di hari pameran terlihat tidak ada orang yang datang di acara itu. Bahkan Xing Lu harus ditelepon seseorang karena telah melanggar kontrak, dan dia pun diancam karena sudah melakukan hal tersebut. Tak disangka ada seseorang yang ingin membeli karya lukisan Cheng Sun dengan harga yang sangat mahal. Tapi Cheng Sun malah tidak mau menjualnya, karena lukisan tersebut adalah lukisan kenangan, yang ia buat untuk dipersembahkan kepada Xing Lu. Pemimpin Huang pun marah, karena Cheng Sun tidak mau menjual lukisannya tersebut, dan ia pergi begitu saja. Kemudian beralih ke toko milik Xing Lu, di sana ada sebuah mawar merah tepat di depannya. Ia senang melihat bunga mawar itu, tetapi ketika melihat Cheng Sun muncul tepat di depannya, kemudian ia menangis dan langsung masuk ke toko. Cheng Sun pun lalu menyusulnya dengan membawakan cincin dan mengajaknya menikah. Tapi Xing Lu malah sedih, karena hanya demi sebuah cincin Cheng Sun rela menjual lukisan yang sangat berharga itu. 你买了那些说那些话，是你的生对父亲的记忆，戒指，是不是？ Xing Lu pun pergi meninggalkan Cheng Sun sendirian di tokonya. Ia sendiri mengunjungi tempat yang waktu itu ia gunakan untuk bundir sambil berteriak minta maaf. Sepertinya Xing Lu telah bersalah pada Cheng Sun, tapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya Xing Lu alami. Kemudian ia kembali ke tokonya, dan mengajak Cheng Sun ke kamar. Ia membahas tentang kejadian tadi. Sepertinya Xing Lu sedang menutupi sesuatu,
ia meminta Cheng Sun untuk mengakhiri semua ini, dan pergi dengan air mata di pipinya. 我不会讲。不是，我没有逼你，你先别生气。弟姐，你可以慢慢考虑。我们不要见面。等等，行路。 Ternyata Xinglu kembali ke mantan pacarnya. Cheng Sun memergoki mereka berdua, dan menanyakan alasan Xinglu melakukan hal tersebut. Xinglu hanya berkata bahwa dia tidak ingin bersama Cheng Sun yang tidak punya uang, sedangkan ayahnya berada di rumah sakit. Ia juga menyebutkan bahwa ia tidak mau tinggal dengan Cheng Sun di ruangan seperti itu. Cheng Sun pun tak percaya dengan semua omongan Xinglu, ia hanya bisa menangis dengan kepergian Xinglu. Di dalam hotel, Zhang Ming marah-marah. Karena tujuan utamanya ke hotel hanya untuk enak-enak saja, tapi malah tidak jadi-jadi, karena Xinglu sepertinya masih teringat dengan Cheng Sun. Walaupun sebelumnya Xinglu mengatakan bahwa ia tidak suka dengan Cheng Sun. Itu hanya sebuah alasan, agar Cheng Sun bisa menjauh dari dirinya, yang padahal sebenarnya ia masih sangat mencintainya. Xinglu juga teringat alasan sebenarnya yang membuat ia menderita. Ternyata Xinglu memiliki perjanjian kontrak dengan ibu Cheng Sun. Dia meminta tolong Xinglu untuk membuat Cheng Sun jatuh cinta, dan kemudian mencampakkannya, dengan alasan Cheng Sun adalah seniman miskin. Tujuan ibu Cheng Sun melakukan hal itu adalah untuk membuat anaknya kembali ke rumah, dan mengurus perusahaan, serta menyandang ahli waris resminya, tetapi ia ingin Cheng Sun meninggalkan karir melukisnya. Namun sayangnya, Xinglu malah jatuh cinta pada Cheng Sun, yang jelas-jelas sebuah larangan dalam kontrak, yang sudah ditandatangani oleh dirinya senilai 15 juta yuan. Setelah kejadian itu Xinglu menjadi sangat depresi, sehingga ia pergi untuk mabuk-mabukan dengan temannya. Ia sangat menyesal karena telah mengkhianati Cheng Sun, padahal selama ini tidak ada pria yang mencintainya lebih darinya. Setelah itu Cheng Sun akhirnya pulang ke rumah ibunya. Ibu Cheng Sun yang merupakan CEO dari perusahaan Air Group, tak menginginkan anaknya menjadi pelukis karena trauma akan masa lalunya. Ternyata dulunya ibu Cheng Sun meninggalkan suaminya, karena suaminya lebih memilih menjadi pelukis, dan akhirnya suaminya meninggal karena jatuh miskin. Setelah bertemu ibunya, Cheng Sun mengikuti jejak ibunya untuk menjadi CEO perusahaan tersebut. Singkat cerita, Cheng Sun sudah mempunyai banyak uang. Ia datang ke acara balap liar dan membalas semua perbuatan mereka, dengan cara menghajar mereka, dan memberikan uang seperti yang mereka lakukan kepadanya. Terlihat Cheng Sun yang sudah dalam keadaan kaya raya, dan menjadi CEO datang ke sebuah pertemuan. Di antar pemilik perusahaan terlihat juga ia mempertontonkan karyanya. Di acara tersebut nampaknya selain menjadi apa yang ibunya inginkan, ia juga menjadi seniman pelukis. Di sana ada seseorang yang menginginkan lukisannya, dengan harga yang mahal. Tetapi ia menolak karena ibunya berkata, bahwa itu adalah harta berharga milik keluarga. Sepertinya Cheng Sun masih marah dengan ibunya, sehingga ia kemudian memanggil pamannya, dan menyuruh untuk menjual lukisan itu dengan harga 1 yuan, tetapi pamannya malah menjual lukisan itu dengan harga 15 juta yuan pada seseorang yang membuat Cheng Sun marah. Ia kemudian berusaha untuk mencari orang yang membeli lukisannya, yang berada di Eropa. Karena pamannya tidak tahu siapa pembeli lukisan tersebut, ternyata adalah Xinglu yang terlihat sangat miskin di kediamannya sekarang. Ia kaget dan bertanya kepada Xinglu di mana pria yang bersamanya terakhir kali. Tetapi Xinglu tidak menjawabnya. Cheng Sun pun nampak memanas-manasi Xinglu, bahwa berkat Xinglu di masa lalu membuatnya bisa menjadi seperti sekarang. Ketika Xinglu menanyakan apakah ia akan melukis lagi, Cheng Sun malah meninggalkan tempat itu,
yang membuat Xing Lu menangis dengan cincin pemberian Cheng Sun. Yang masih terpasang di tangan kirinya, nampak sedih dengan kepergian Cheng Sun. Ia pun pergi dan berniat mengejarnya. Begitupun dengan Cheng Sun yang sepertinya masih mencintai Xing Lu. Ketika ia datang kembali, Xing Lu sudah tidak ada di sana, sehingga ia pun mencarinya. Sementara Xing Lu terlihat sedang dihadang oleh perampok, yang menginginkan cincin Xing Lu yang ada di jarinya. Sialnya ia malah tertusuk pisau yang dibawa perampok tersebut. Walaupun terluka ia tetap berlari mencari Cheng Sun. Saat menemukan mobil Cheng Sun ia berusaha mencegatnya. Tetapi karena Cheng Sun mengemudi dengan kecepatan tinggi, ia malah menabrak Xing Lu, sehingga Xing Lu terpental ke dalam sungai. Ketika Cheng Sun berada di rumah sakit untuk membawa Xing Lu operasi, ia juga terlihat depresi, sebab karena keegoisannya membuat semua ini terjadi. Di sisi lain setelah kejadian itu Cheng Sun bertemu ibunya kembali, ia akan mengembalikan semua warisan yang telah keluarganya berikan kepadanya. Walaupun ibunya menolak, ia tetap pergi meninggalkan ibunya, dan semua kekayaannya. Ternyata Xing Lu masih hidup, dan masih tinggal di kota Vienna. Terlihat Cheng Sun kembali datang untuk bertemu dengannya, setelah meninggalkan semua kekayaannya. Tak disangka akhirnya Cheng Sun memberikan cincin pada Xing Lu, untuk kedua kalinya. Cheng Sun mengajak Xing Lu untuk menikah, tetapi untuk kali ini Xing Lu akhirnya menerima ajakan pernikahan dari Cheng Sun. Akhirnya mereka pun menikah dan bahagia.